Saya sudah mulai aktif menjadi misinar sejak SD kelas 4. Kelas 5. kelas 4 SD. Keren gitu, tugas di altar. Melihat sendiri ketika misa itu ada misinar dan kayaknya hati saya tuh mulai tergerak untuk mau menjadi bagian melayani Tuhan di dalam gereja. Anak zaman sekarang kan beda sama yang dulu, mengayomnya harus juga lebih halus. Yang ngajar memang pertama orang tua. Ya kalau misalnya kita jadi orang tua kan kadang-kadang ya ada rasa terpaksanya seperti itu. Tapi lama-kelamaan kita kalau misalnya kalau kita enjoy di misinar itu, kita bisa kayak kerasan gitu. Sebelumnya sering terlambat bangun ataupun malas, sekarang lebih disiplin saat mengikuti misinar, lebih teratur saat bangun maupun mengatur waktu. Keluar kota, terus kita outbound atau kita pembinaan gitulah, pembinaan secara pribadi gitu. Memang misinarku biasanya disebut seminari kecil, karena rata-rata juga dari misinar kelas apa sendiri juga banyak jadi tempat calon imam juga. Kita juga sering tugas misa harian, misa mingguan. Di situ kita kayak merasa mendapat panggilan gitu loh. Enak ya bisa melayani Tuhan secara langsung, menjadi pelayan. Dari Romo Paroki sih lebih ke apresiasi kalau kita tugasnya memang sudah baik. Tapi kalau kurang, Romo kadang juga mengingatkan kembali. Jadi apa saja yang kurang dari tugas kita itu dibenahi sama Romo, nanti disuruh latihan ulang lagi gitu. Untuk orang tua sendiri sih mendukung banget karena dari kecil, dari kelas 2 SD bahkan sebelum jadi misinar, orang tua saya itu sangat sangat aktif juga di berbagai pelayanan di gereja. Orang tua saya, kakak-kakak saya, adik saya dan semuanya itu hampir aktif di gereja. Jadi saya juga terlibat aktif, tergerak juga untuk ikut dan juga mereka sering mengingatkan saya untuk mau bertugas. Oh, besok minggu tugasnya apa sih? Gitu. Jadi kayak saling mengingatkan, itu adalah support system supaya kita tetap mau melayani Tuhan. Lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman, bisa sharing, ataupun bisa berbagi cerita, bertukar cerita. Bahkan bisa juga tahu sifat asli, mau cerewet maupun sebenarnya nakal ataupun ceria. Di awal tuh deg-degan karena kita harus mengingat apa yang kita harus lakukan. Misalnya kita harus tugasnya sebagai persembahan, kita harus melayani Romo sebagai ngantar anggur, ngantar piala seperti itu. Ada sih perasaan kayak kita ini seneng gitu loh, umat melihat kita di awal kita masuk perarakan tuh kita dilihat umat, kita disambut umat, terus ada lagu-laguan gitu, ada lagu pembuka, terus kita masuk itu menyenangkan, tapi juga ada rasa deg-degan ya karena kita harus mempersiapkan apa yang kita lakukan di altar. Harus disiplin terhadap waktu, jadi komitmen dalam bertugas. Kalau tidak ada komitmen bisa saja lupa atau malas-malasan. Kita biasanya pertemuan rutin di akhir bulan. Itu untuk eval selama kita bertugas 1 bulan ini. Lebih ke penjadwalan juga eval tugas kita, apa saja yang kurang. Jadi nanti kalau misalnya masih membutuhkan untuk latihan, kita akan adakan latihan lagi. Di misinar ini kita nggak sendirian, karena di sini bersama putra-putra atlet lainnya, ini kita anggapnya sebagai keluarga. Tidak ada junior, tidak ada senior, ini benar-benar kita anggapnya keluarga, dan dengan adanya keluarga ini, kita bisa semakin berkembang atas iman kita, terus kemudian kita juga bisa senang-senang banget gitu. Hal-hal kecil seperti kita diantar mungkin tugas, pagi maupun sore, mereka misalnya pagi harus mempersiapkan, jam 6, orang tua kita bangunnya jam 5, jam 4 gitu, mempersiapkan makan, kayak baju, setrikain. Mereka juga sering bangunkan pagi, kalau ada tugas ya diingatkan, ada tugas ini, ayo tugas, seperti itu. Itu sudah mulai terbiasa dengan misinar yang disiplin maupun teratur, sopan, santun, maka di masyarakat pun kita juga akan meniru kebiasaan itu dan menjadi sangat sopan. Yang sebelumnya bandel, tidak bisa diatur. Latihan kita biasanya ada peraturan untuk HP disimpan. Jadi kalau mau main segala macam atau hubungin orang tua harus keluar dulu dari gereja. Lebih difokuskan untuk kalau misalnya latihan, kita lebih fokuskan ke latihan gitu. Yang pasti sikap mereka dalam bertugas, lalu tata caranya yang masih kurang, sama gerak-gerik mereka di altar. Awal-awal kita masuk misinar memang kita banyak salahnya ya. Ya kita entah kita salah di tugas atau nggak salah di tata gerak gitu. Ya orang tua ngevaluasinya ya
ya yang mereka anggap itu miss, ya mereka ngomong. Dan juga kan selain orang tua juga ada kakak-kakak misioner yang ngingetin kita toh, misalnya ini salah, kamu harusnya gini seperti itu. Jadi waktu itu pelajaran dulu selama 3 bulan, jadi kayak per minggu itu ada pelajarannya. Pelajarannya buat apa sih? Pelajaran itu buat supaya kita ini bisa semakin mengenal apa yang harus diperhatikan saat kita sudah menjadi misioner. Jadi itu supaya kita ini bisa lebih matang lagi menjadi misioner. Terus selain pelajaran juga setiap 3 bulan itu setiap hari kita misa harian. Buat apa? Buat untuk supaya tahu tata gerak kita misionernya dan supaya kita bisa lebih kuat lagi imannya. Jadi supaya nggak gampang goyah gitu. Kesalahan masih ada. Terlebih kalau misalnya kita di awal-awal, kita misalnya tugasnya baru di bagian A, bagian B, itu pasti ada salah-salahnya. Yang kritisi ya nggak hanya umat, tapi juga Romo kadang juga mengkritisi, oh kamu kurang ini. Kalian tegur juga ada yang ditegur secara lisan, ada yang langsung dipatekin, ada juga yang ya bahasanya sih kayak negurnya agak sedikit emosi seperti itu. Dan juga ya ada kakak-kakak pembina juga yang mengingatkan kita seperti itu. Merasakan berkat yang luar biasa dari Tuhan dan kita juga mendapatkan berkat lebih banyak gitu ya dibandingkan yang lain. Meskipun sebenarnya sama tapi kita ada bonus gitu dari Tuhan. Dan juga ya bersama teman-teman lainnya, teman-teman Putra Altar, kita nggak sendiri, kita bersama-sama melayani Tuhan dan itu membuat bareng-bareng itu serasa nyaman banget gitu, serasa senang banget, itu menggembirakan sampai saat ini. Kita kan duduknya di sini ya, di sebelah samping dekatnya Romo. Itu benar-benar kita bisa fokus banget, fokus dengerin Romo khotbah, fokus banget mengikuti misa itu secara langsung gitu. Dari awal sampai akhir kita mengikuti terus gitu. Harapan saya semakin banyak lagi yang ingin melayani Tuhan melalui Misdinar. Dan juga yang pasti yang sudah lama-lama pun juga semakin aktif lagi dan membina adik-adiknya nanti, karena pengurus tidak selamanya menjadi pengurus, pasti ada regenerasi lagi. Jadi saya harap tidak hanya di Misdinar tapi di luar Misdinar yang belum aktif untuk pelayanan agar bisa bergabung menjadi Misdinar, melayani Tuhan melalui altar bersama Romo.